Pada tahun 2019, Mitsubishi mengeluarkan Xpander Cross. Generasi pertamanya yang dimana Xpander Cross itu merupakan versi SUV atau versi lebih tinggi dari sebuah Xpander yang merupakan mobil family. Dan pada tahun 2021, Mitsubishi memberikan facelift pertamanya untuk Xpander Cross. Dan di video kali ini kita akan review Xpander Cross facelift. Oke, kita lihat dari tampak depannya. Tampak depan Xpander Cross memang nggak ganti, nggak facelift dari model sebelumnya. Lampu masih sama, full LED. Dari lampu utama sampai lampu bawah full LED. Tapi ada yang nggak LED, yaitu lampu sein. Lampu seinnya masih bohlam biasa, ya seperti generasi sebelumnya. Tapi lampu fog lamp sudah LED. Fokus jatuh. Oke, kita lanjut ke bagian tengahnya. Di sini dapat ciri khas Xpander Cross, ada logonya Xpander Cross, name-nya. Grill masih sama, bawah masih sama, sampai di sininya semua masih sama. Terus apa yang facelift dari mobil ini adalah di bagian interiornya. Tapi kita nggak masuk interior dulu, kita masuk ke bagian samping-samping dulu. Di sampingnya kita dapat velg yang ukurannya mirip dengan Xpander biasa, dengan ban ukuran 205 55 R17, dan dia hanya ada dua tipe, dan manual dan matic, dan ini memang velgnya sama. Ya, cuman dua tipe tok ya. Ya, cuman dua tipenya, dua tipe aja. Cuman saya ingat itu masih ada tipe ultimate. Terus kita dapat spakbor yang lebih gede, tapi sayangnya velgnya nggak tambah gede. Velgnya ukurannya sama sekitar 8 inci dibandingkan dengan Xpander yang biasa maupun yang facelift. Terus kita masuk ke sini, dapat add-on lagi dari plastik, add-on sampai ke belakang. Di bodinya kita dapat add-on banyak banget. Dan untuk rem dia masih sama dengan Xpander biasa. Depan udah cakram, belakang masih trommel. Tapi aku heran di sini, aku nggak ngeliat merek dari brake-nya. Aku nggak ngerti ini mereknya Nissin atau apapun itu, aku belum kelihatan sampai sekarang. Belum aku breakdown lebih dalam. Terus di sini kita dapat spion yang auto retract, dan cuman kita nggak bisa nunjukin auto retractnya ya karena kita nggak dapat kuncinya. Terus di sini sudah ada lampunya, walaupun tidak kelihatan ini full LED apa enggak. Terus di sini juga sudah pakai smart key, tapi kita nggak dapat kuncinya juga. Di sini ada tombolnya dan tinggal ada sensornya di sini juga. Modelnya dia overall mirip sih sama Xpander ya. Sampai sini dia mirip semua, dan ada roof rail yang tidak menjamin aku ini bisa dipakai atau enggak. Roof railnya ya, aku enggak jamin bisa dipakai, mungkin bisa pajangan juga. Ngasih aku confirm lagi lah nanti bisa dipakai apa enggak. Terus kita masuk ke bawah, velg sama seperti yang di depan, tapi remnya masih trommel begitu. Tapi remnya tetap pakem kok guys, tenang aja. Terus kita masuk ke bagian belakang. Bagian belakang ini cenderung mirip dengan Xpander Cross yang lama, mirip dari atas sampai bawah, dari sini. Terus ada HMI stop lamp, antena sudah shark fin, tapi belum ada kamera mundur. Oh, udah ada kamera mundur dan udah ada sensor parkir. Tapi overall mirip sih, sama yang lama mirip. Ya, mirip. Ya nanti kita, atau bagasinya bahas sekarang aja ya. Kita masuk ke bagasi ini, size-nya mirip dengan Xpander sebelumnya karena memang belum ganti chassis. Dan ini cukup untuk koper full size. Sekitar 2 koper, mungkin tingginya nanti bakal makan segini mungkin, tapi ini cukup kok guys. Oke, untuk ban serep ada di bawah mobilnya. Oh ya, kalau nggak salah ada di brosur, dia salah satu yang spesial dari bagasinya itu adalah ada kapasitornya ini, ada pembaginya ini. Ini good detail buat ini. Oke guys, kita masuk ke bagian interior. Kita lihat pertama ya, dari setirnya sudah full kulit. Sudah ada cruise control, sudah ada pengatur media, dan udah ada voice command. Ada voice command guys di mobil seharga segini. Terus kita lihat speedometernya masih analog, dibantu ada digitalnya sedikit di MID tengah gitu, itu normal. Rasa setirnya sih oke ya. Terus setirnya ini bisa diapain aja ini.
Oh, bisa teleskopik dan naik turun. Oke. Kita lanjut ke bagian dashboard. Dashboard kasar, halus, berkulit sintetis. Ini plastik lagi. Terus ini ada stereo, ukurannya aku lupa. Ini sekitar 6 inci mungkin ya. Terus ada AC. Ini jadi dashboardnya. Yang facelift itu adalah di dashboardnya. Ya kan? Nanti kalian bisa lihat. Ini versi lamanya di sini. Ini versi barunya. Dia modelnya lebih elegan, lebih kotak. Seperti harga-harga mobil 500 jutaan guys. Elegan sih modelnya. Terus di sini ada kompartemen kecil di sini seperti expander lama. Terus ada kompartemen lagi di sini. Sama ada AC-nya. Nah, AC-nya ini ganti guys. Yang sebelumnya kan putaran kompor. Ini di sini dia sudah dengan button yang lebih bagus. Soundnya silent banget sih. Menurutku enak banget soundnya. Dan di sini ada beberapa mode. Terus ada charging port yang sudah pakai USB Type A dan ada colokan aki. Colokan pakai korek. Ya kayak gitu, colokan korek. Tapi bukan koreknya. Terus di sini ada tempat kartu, ada kompartemen lebih dalam. Ada CVT-nya dan ada rem parkir elektrik dan auto hold. Ada auto hold-nya. Jadi sudah tidak pakai tenaga itu, guys. Gitu, sudah lebih otomatis. Terus kita coba lihat lagi di sebelah kanan. Ada start stop engine, ada pengatur mirror termasuk nutupnya juga, ada pengatur stability control dan sudah ada pengatur on off engine. Jadi mungkin di sini ada sistem yang dia membuat mesinnya mati ketika lampu merah. Oke. Terus di sini ada cup holder dan ada isi box yang lebih gede daripada merek sebelah. Terus kita coba tutup pintunya. Pintunya standar sih ya, cuman ada central lock, window lock, sama pengatur window. Kita coba tutup. Pintunya enak guys, tutupnya dep gitu, kedap. Kita lihat dari bahannya, keras. Yang halus ada di bagian di dekat senderan tangan. Ini halus. Oke sih. Terus untuk audio ada tweeter 2 di depan dan ada satu di setiap pintunya. Kayak gitu. Dan sepertinya semakin ramai guys. Oke. Tinggiku 167 cm. Dan aku coba ya untuk ngaturin posisi yang enak. Oke. Dan kursinya bisa dinaikin walaupun tidak sepenuhnya naik ya. Jadi yang naik itu cuma bagian bawahnya aja. Nanti kita tunjukin tuasnya. Posisi mengemudinya enak karena memang opsinya lebih banyak dibandingkan kelasnya ya. Option pengaturannya lebih banyak, jadi kita bisa ngatur lebih banyak hal walaupun semuanya tetap manual atau mekanikal. Terus kita lihat lagi ke bagian kursi yang kita duduki sekarang. Kursi dan armrest menggunakan kulit sintetis yang konturnya sedikit berbeda dengan yang ada di dashboard. Jadi yang di dashboard ini lebih halus dibandingkan dengan yang ada di kursi. Gitu guys. Tapi kualitasnya mirip. Kualitasnya mirip kok, tidak beda jauh. Terus di atas, kita beralih ke atas, kita dapat lampu. Terus kita dapat spion auto retract. Oke. Itu bagian depan kelihatannya. Hah? Auto day night. Bukan auto day night. Ini manual day night. Oh iya, manual. Manual day night. Iya, hampir lupa kita. Kita kebiasaan auto semua ya, sampai lupa warna manual. Oke. Untuk pedal shift memang belum ada dan ini memang transmisinya sudah CVT. Berbeda dengan yang versi sebelumnya. Versi sebelumnya itu baru pakai torque converter 4 speed, belum 5 speed, bahkan cuma 4 speed. Oke. Karena bagian depan sudah oke, kita masuk ke bagian belakang. Masuk ke bagian belakang dengan posisi nyetirku 167 cm, tinggiku 167 meter. Dan ini depan ini posisi nyetirku. Tersisa sekitar 3/4 jengkal. Satu jengkal kan segini. Ini tersisa 3/4 jengkal. Dan paha tersangga dengan baik. Terus kepala enak, tersangga dengan baik. Dan di sini sebenarnya ini ada armrest. Cuman aku mau narik agak sungkan karena ada plastiknya ya. Dan di armrestnya ada cup holder juga. Untuk di pintu, masing-masing pintu depan maupun belakang ada cup holder sampai 3. Dan ada charging port.
Yang dimana di sini ada dua macam, yaitu ada USB Type C dan USB Type A. Jadi kita nggak perlu lagi pakai colokan korek untuk nancepin ke sini. Kita coba tutup pintunya di sini. Oke, kedap sama seperti yang di depan, jadi kualitasnya nggak turun. Terus untuk panel-panel rata-rata mirip dengan yang ada di depan, yaitu keras, dan halus di bagian sandaran tangan. Dan di sini motif karbon, ala karbon. Oke. Duduk di bagian tengah. Duduk di bagian tengah karena ini agak beda ya guys ya, kita mundur bentar. Duduk di bagian tengah ini terasa lebih luas dibandingkan pesaingnya di kelasnya, tapi dia sedikit lebih keras dibandingkan pesaing-pesaing di kelasnya. Tapi overall masih nyaman sih, karena ini lebar, duduknya itu lebar yang di tengah. Tapi tidak ada headrest, jadi mungkin untuk anak kecil saja. Kiri juga sama. Dan kita coba bagian belakangnya. Karena kenapa? Karena orang beli expander itu untuk keluarga, bukan untuk gaya-gayaan. Dan kenapa tidak bisa dibuka? Oh, plastiknya kayak jepit. Oke, kita coba bagian belakang. Wah. Oke, di bagian belakang kita duduk, rasanya biasa aja. Tidak yang nyaman gimana, tapi oke, rasanya oke. Dan di sini ada headrest yang bisa kita tinggikan. Dan ini baru terasa enak. Memang seperti pesaingnya di mobil-mobil yang punya 3 seater itu memang pahanya tidak tersangka dengan baik. Di pesaingnya pun juga sama, rata-rata begitu. Tidak ada yang mobil sekelas ini pahanya di row ketiga pahanya enak, tidak ada. Rata-rata begitu. Dan untuk posisi duduknya, dengan posisiku duduk yang tadi di depan seperti yang di video, dan sepertinya tidak bisa ditutup. Mentok guys, mentok gak bisa, mentok. Memang harus dimajuin dulu sehingga posisi bagian depan dengan tengah itu bisa kebagian dengan rata. Tapi kalau seperti posisi seperti ini tidak bisa guys. Jadi posisi seperti ini kan posisi dudukku tadi itu tidak bisa, yang bagian belakang tidak bisa duduk. Harus dimajuin sampai agak mentok dikit, tapi pasti bisa duduk kok guys. Jadi nggak perlu sampai mentok semua. Oke, sudah. Dan untuk bagian door trimnya di sini, ini memang ada footstepnya di sini, tapi di sini polos, udah tidak ada. Dan kaca filmnya Ivy Cool, ini mahal guys. Bagian paling mahal dari sebuah mobil itu biasanya di kaca film. Bukan bagian paling mahal, bagian yang ngefek. Untuk mesin memang aku nggak ingat untuk kode mesinnya ya, tapi untuk kapasitas mesinnya adalah 1500 dengan transmisi CVT. Dia menghasilkan tenaga 105 PS dengan 141 Nm of torque. Transmisinya ada dua pilihan, yaitu CVT atau manual 5 speed. Sedangkan yang lama itu manual 5 speed dengan atau otomatis 4 speed, jadi gitu. Pilihannya begitu. Terus kita bisa lihat di row dalamnya sini itu sudah ada ABS, BD, BA, semua sudah ada sih, termasuk start assist semuanya sudah ada. Untuk komputer untuk sekring di sini komputernya aku nggak kelihatan di mana, kayak gitu sih. Oke. Memang di kelasnya, memang mesin ini bukanlah yang paling gede, tapi menurutku ini sudah cukup. Waktu aku kemarin pakai yang sebelum facelift atau pre-facelift, mesinnya sih menurutku cukup, terutama untuk daki-dakian itu menurutku sudah cukup. Jadi bukan yang paling bertenaga, tapi sudah cukup untuk untuk melewati semua rintangan di jalan Indonesia. Ini dia review Expander Cross 2021. Memang nggak banyak perubahan yang dialami di Expander Cross facelift ini sekalipun, tapi menurut kita ini memang pada dasarnya Expander Cross itu sudah enak, jadi perubahan pun juga memang sudah enak gitu loh guys. Tapi dashboardnya menurutku juga lebih bagus. Dan kalau kalian beli ini menurutku masih worth it, terutama kalian yang pengen ground clearance yang tinggi. Jadi semoga kalian suka video ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.